Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita kehidupan yang baru, rahmat yang baru, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam Bread of Life pagi hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang menjadi tuntunan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau karuniakan kepada kami rahmat yang baru, dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan untuk memahami apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua yang terbatas ini untuk kami dapati mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, diambil dari kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus, pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan berikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi saya bacakan ayat ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah jatuh karena perkara kecil. Jatuh karena perkara kecil. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari,
kita diperhadapkan oleh berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah, perkara yang hari demi hari akan kita hadapi dan kita harus melaluinya. Kita cenderung untuk memperhatikan, berhati-hati, waspada kepada perkara-perkara besar, masalah-masalah besar. Dan kurang memperhatikan, tidak berhati-hati di dalam perkara-perkara yang kecil yang tiap hari kita jalani. Contohnya, ketika kita mengendarai mobil atau sepeda motor, kita akan waspada, kita akan berhati-hati jikalau jalan itu jalan yang tidak rata, berbatu, rusak dan berlubang. Kita mengendarai mobil kita, motor kita dengan berhati-hati, dengan waspada. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita mengalami kecelakaan. Tetapi kita menjadi sembrono, kita tidak berhati-hati ketika kita berjalan di jalan yang lurus, yang mulus, yang rata. Kita menganggap kita ada di keadaan yang aman, di jalan yang aman. Sehingga kita sembrono, tidak memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan ketidakhati-hatian kita ketika menghadapi perkara yang kecil yang kita anggap aman ini, kita tidak menyadari di baliknya ada bahaya yang mengancam. Ketidakhati-hatian kita mengakibatkan kecelakaan. Kita jatuh karena perkara kecil. Demikian juga salah seorang pemeran pengganti sebuah film. Mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk melakukan adegan-adegan berbahaya sebagai pemeran pengganti dari tokoh utama. Ketika ada adegan mobil tabrakan atau mobil terjun ke jurang, kebakaran, pemeran pengganti sebuah film akan mempersiapkan diri sedemikian rupa, adegan-adegan bahaya itu dia lakukan dan dia selamat. Meski mungkin menderita luka-luka kecil. Karena dia waspada, berhati-hati, mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga tidak mengalami kecelakaan. Bobby Leach, seorang pemeran pengganti film-film di Amerika, juga melakukan hal yang sama. Dia mempersiapkan diri sedemikian rupa, adegan-adegan berbahaya film yang dia harus perankan, dia selamat. Tapi satu hari ketika dia sedang berjalan-jalan di Selandia Baru, dia jatuh karena menginjak kulit pisang. Sedang berrekreasi, sedang jalan-jalan untuk menenangkan diri atau rekreasi menyegarkan jiwa setelah capek melakukan pekerjaan sebagai pemeran pengganti, malah jatuh ketika dia menginjak kulit pisang. Jatuh karena perkara sepele, tidak waspada, tidak hati-hati. Akibatnya tulang kakinya mengalami keretakan yang parah. Dan retakan-retakan itu menimbulkan luka dan membawa komplikasi kepada Bobby Leach. Sehingga ketika dia dirawat di rumah sakit, komplikasi itu semakin berat. Dan akhirnya beliau meninggal dunia. Ketika berperan sebagai pemain pengganti dalam adegan berbahaya, dia selamat. Tetapi ketika menjalani kehidupan hari demi hari, ketidakhati-hatian, dia jatuh, terluka yang parah,
dan meninggal. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Passenger, karena itu Paulus mengingatkan kepada para pengikut Kristus, kepada kita orang-orang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, untuk kita juga berhati-hati. Dalam kehidupan kita, kita akan mengalami berbagai macam pencobaan. Sudah dikatakan tadi, bahwa Tuhan Allah kita menyertai kita ketika menghadapi berbagai pencobaan. Dan pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Wah, ini menjadi satu iman yang kuat buat kita. Pegangan yang kuat bagi kita menghadapi berbagai macam pencobaan. Tetapi acap kali yang terjadi, kita hanya mewaspadai pencobaan-pencobaan yang besar. Dan tidak menjadi waspada, tidak berhati-hati memperhatikan pencobaan-pencobaan biasa yang kecil kita hadapi hari demi hari. Paulus menceritakan bagaimana bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa mengalahkan bangsa-bangsa yang besar, yang kuat, yang gagah. Sehingga bangsa Israel ketika sanggup mengalahkan bangsa yang kuat, bangsa yang besar ini, mereka kemudian menjadi bangga. Aku bangsa yang kuat, yang sanggup mengalahkan bangsa-bangsa yang besar yang ada di tanah Kanaan, karena Tuhan menyertai aku. Tetapi kemudian bangsa Israel ini, orang-orang Israel, tidak menjadi waspada untuk perkara-perkara kecil dalam kehidupan hari demi hari yang mereka lalui. Mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang besar dan kuat. Tetapi penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa besar yang mereka taklukkan itu mempengaruhi kehidupan mereka. Gaya hidup yang penuh percabulan yang ada di tengah bangsa-bangsa di sekitar mereka, yang mereka taklukkan, yang mereka kalahkan itu, juga mempengaruhi kehidupan sebagian orang Israel. Dan kita tahu, bangsa Israel adalah bangsa yang suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mewaspadai, memperhatikan bangsa yang kuat yang ada sekitar mereka dan sanggup mereka kalahkan. Tapi mereka jatuh karena perkara-perkara yang kecil. Keseharian yang mereka jalani. Mereka melihat, oh, dia melakukan penyembahan berhala. Oh, dia melakukan percabulan. Wah, hidup saya tidaklah selalu berjalan dengan berhasil. Tidak nyaman, bersungut-sungut yang kita alami. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini. Maka di dalam ayat ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh karena perkara-perkara yang kecil. Contohnya di dalam perkataan kita hari demi hari. Bagaimana kita mengelola kemarahan kita. Bagaimana kita tiap hari. Apakah kita menjadi orang yang suka bersungut-sungut? Tidak mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Apakah kita datang beribadah setiap hari, membaca
firman Tuhan setiap hari. Berdoa setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Kita mungkin kemudian mengabaikan hal-hal yang sederhana. Kita tidak lagi berhati-hati kepada perkara-perkara sehari-hari yang kita pandang perkara yang kecil. Nantilah ibadahnya, masih ngantuk, masih capek. Atau ketika kita marah, kita meluapkannya tanpa kendali. Karena itu, Bapak Ibu, Sobat Messenger, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pencobaan-pencobaan itu datang untuk menjatuhkan kita. Jatuh di dalam dosa, perbuatan, sikap, tindakan, tutur kata yang mendukakan hati Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah dalam segala perkara. Baik itu perkara yang besar maupun perkara yang kecil yang keseharian kita jalani. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan setiap hari dalam ibadah, dalam doa, pembacaan firman Tuhan. Jika kita dimampukan memiliki kewaspadaan, kehati-hatian di dalam segala perkara. Baik pencobaan yang besar maupun pencobaan yang kecil. Agar kita tidak jatuh karena perkara-perkara kecil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami diingatkan. Kami acap kali memperhatikan, mewaspadai, berhati-hati dalam pencobaan-pencobaan besar yang kami alami. Tetapi kami menjadi sembrono, kami tidak berhati-hati kepada pencobaan-pencobaan dalam perkara-perkara kecil yang hari demi hari kami jalani. Tuhan, ampuni kami. Kami diingatkan kembali untuk senantiasa berjaga-jaga melalui ibadah, melalui doa dan pemberitaan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan. Agar kami memiliki kewaspadaan, kehati-hatian kepada pencobaan yang besar maupun kecil. Tuhan, tolong kami. Kami menyerahkan untuk sepanjang hari ini, setiap kami Sobat Messenger, kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Berikan kami kewaspadaan ya Tuhan, untuk segala perkara yang kami hadapi, kami jalani sepanjang hari ini. Kami tidak jatuh di dalam dosa, dalam perkataan kami, sikap perbuatan kami, gaya hidup kami. Kami rindu apa yang kami lakukan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong kami dalam usaha pekerjaan kami, studi kami, aktivitas kami, bahkan pelayanan kami. Berikan pertolongan, semua dapat berjalan dengan baik, berhasil dengan apa yang kami lakukan. Bagi kami yang sakit lemah tubuh, Tuhan Yesus sembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Bagi kami yang kesepian, kami yang berduka, bersedih, Tuhan berikan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Bahkan melalui puji-pujian rohani, kami dibangkitkan kembali semangat kami. Bagi kami yang melangkah
dalam beban berat yang harus kami tanggung hari demi hari. Tuhan, berikan pertolongan, hikmat untuk apa yang menjadi bagian kami, yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Dan Tuhan Yesus terus memberikan pertolongan dan pemulihan hari demi hari. Kami menyerahkan ya Tuhan, untuk setiap lembaga-lembaga pendidikan Kristen, baik formal maupun informal, dari kelas bermain hingga sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus berikan pertolongan, setiap guru mereka dapat mengajarkan materi demi materi dengan baik yang dapat dipahami oleh peserta didik, dan terlebih lagi kebenaran firman Tuhan itu selalu dibagikan dalam setiap pembelajaran. Mereka boleh melihat Allah kami, Sang Pencipta yang setia memelihara, bahkan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Berkati lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini, setiap pengelola berikan hikmat dalam pertumbuhan, perkembangan, pengembangan kurikulum ataupun fasilitas. Tuhan Yesus akan campur tangan di dalamnya makin hari makin baik, dan banyak anak Tuhan yang boleh mendukung jalannya operasional dari lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, di tengah situasi yang terus tidak menentu dalam masa pandemi ini, Tuhan berikan hikmat bagi segenap masyarakat warga negara Indonesia. Kami tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah berputus asa, tetapi tekun terus berjuang, bekerja dengan keras, dengan cerdas, sehingga ada pemulihan demi pemulihan yang boleh terjadi. Ada kesempatan-kesempatan bagi kami yang mengalami kesulitan dalam menjalani usaha pekerjaan kami, kecukupan di dalam keluarga. Kesempatan-kesempatan ada yang ada ini. Sungguh Tuhan berikan hikmat, setiap warga negara, setiap masyarakat dapat bekerja, dan Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bagi pemerintah, berikan hikmat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan-tindakan menjalankan berbagai proyek pembangunan. Semua itu akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia di semua wilayah. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk terus teguh melangkah bersama Tuhan menghadapi berbagai macam pencobaan, dan didapati menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita tentu menghadapi berbagai macam pencobaan. Pencobaan yang besar ataupun pencobaan yang kecil. Dan kita terus meminta hikmat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, untuk kita tidak jatuh dalam berbagai macam rupa pencobaan, karena Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.